Akan tetapi Dewasrani ternyata tadi mempunyai tujuan lain, menemui Arjuna tadi mempunyai tujuan lain. Ternyata dia ingin merebut gelar lananging jagat yang disematkan kepada Arjuna. Dengan cara Dewasrani harus bisa membunuh si Arjuna. Arjuna harus tewas di tangan Dewasrani, maka gelar tersebut akan istilahnya berpindah kepada si Dewasrani, gelar lananging jagat. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih ditemani oleh Mas Gurit dan akan membahas tentang cerita, lakon maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita telah beberapa kali membahas tentang wahyu yang didapatkan oleh Arjuna. Nah, kali ini apakah masih ada tentang wahyu yang didapatkan oleh Raden Arjuna itu? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita membahas lakon-lakon di mana lakon wahyu tersebut yang mendapatkan adalah si Arjuna. Ada lain antara lain ada lakon Wahyu Makutoromo dan juga Wahyu Sri Pitu kemarin. Nah, kali ini masih ada yang saya ketahui ada lakon yang sangat terkenal. Ada lakon Toh Jali, Wahyu Toh Jali. Nah, saya ketahui ada beberapa versi juga yang menyangkut tentang lakon Wahyu Toh Jali. Tadi sanggit-sanggitnya banyak sekali, ada sanggit dari Ki Cahyokuntadi, ada juga sanggit dari Ki Anom Suroto. Mungkin yang paling terkenal kita ambil saja sanggit dari Ki Anom Suroto. Nah, adalah yang sangat terkenal, kemudian saya dari Kartosura dari Solo Mas Bayu. Nah, tentang lakon Wahyu Toh Jali versi Ki Anom Suroto saya ketahui bermula ketika di negara Astina, Prabu Duryudana pada saat itu sedang dihadap oleh Pandita Durna dan juga si Sengkuni. Nah, suatu ketika pada saat itu sang raja tadi sedang sedih karena negara tersebut, negara Astina tadi sedang tertimpa masalah yang cukup besar menyangkut tentang ketentraman negara Astina. Nah, Pandita Durna pada saat itu mengatakan bahwasanya negara Astina bisa kembali tentram jika sang raja Prabu Duryudana tadi bisa mendapatkan namanya wahyu, yaitu Wahyu Toh Jali yang akan diturunkan oleh para Jawata atau dewa. Nah, menurut si Pandita Durna bahwasanya wahyu tersebut akan turun di sebuah gunung namanya Gunung Tidar, seperti itu Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Duryudana saat itu, Mas? Nah, Prabu Duryudana pada saat itu merasa lega bahwasanya akan ada colok pepadang istilah tentang bebendu di negara Astina. Maka dari itu dia mengutus Patih Sengkuni untuk bisa mendapatkan wahyu tersebut. Nah, Sengkuni pada saat itu menjawab bahwasanya lebih baik yang mencari wahyu Toh Jali tersebut adalah Pandita Durna, karena Pandita Durna adalah seorang pandita atau begawan yang mumpuni untuk ikut serta mendapatkan wahyu tersebut. Sedangkan si Sengkuni dan para Kurawa akan ngomjongi atau menjaga si Pandita Durna tersebut jika ada seseorang yang akan mengganggunya di saat dia mencari wahyu tersebut. Nah, Pandita Durna pada saat itu bersedia, akhirnya dia berangkat ditemani oleh Patih Sengkuni beserta para Kurawa di situ. Oh, jadi akhirnya yang mencari Wahyu Toh Jali itu adalah Patih Sengkuni, Pandita Durna dan juga para Kurawa. Ya, seperti itu Mas. Lalu dia berangkat. Nah, sedangkan di Gunung Tidar itu sendiri ternyata di situ sudah dijaga oleh beberapa kesatria yang menjaga gunung tersebut. Nah, diceritakan Kurawa tadi datang
datang ke tempat tersebut tanpa sopan santun, pada saat itu lalu dihadang oleh beberapa kesatria tadi. Mereka tidak mengizinkan para Kurawa tadi untuk naik ke Gunung Tidar. Mereka takut bahwasanya nantinya para Kurawa tadi akan ngerusak Gunung Tidar tersebut. Nah, akhirnya di situ karena Kurawa tadi terus memaksa dan terjadilah peperangan di antara mereka, dan Kurawa pada saat itu kalah melawan beberapa kesatria yang menjaga Gunung Tidar tersebut, Mas Bayu. Jadi pada saat itu para Kurawa kalah ya, Mas, melawan kesatria yang menjaga Gunung Tidar. Ya, seperti itu, Mas Bayu. Terus lautnya bagaimana itu, Mas? Nah, Pandito Durna pada saat itu diceritakan lalu menyalahkan para Kurawa. Dia menyalahkan para Kurawa karena terlalu terburu-buru, niatnya tadi untuk naik ke Gunung Tidar, dan juga Kurawa istilahnya ngabeke jenenge si sopan santun tadi, tata krama untuk naik gunung. Nah, lalu si Durna tadi mengutus kepada Patih Sengguni untuk menjaga ragane si Pandito Durna, karena si Pandito Durna akan melakukan ritual namanya Ngrogo Suksma. Nah, jadi Suksmane tadi akan keluar dari raganya. Nah, di situ Patih Sengguni bersedia setelah Kurawa menjaga ragane si Durna, sedangkan Suksma dari Durna tadi akhirnya keluar dari dalam raganya tadi untuk segera pergi mencari Wahyu Tohjali tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi Pandita Durna mencari Wahyu Tohjali itu dengan cara merogoh sukma. Merogoh sukma, seperti itu, Mas Bayu. Dia lalu pergi sukma tersebut. Nah, sedangkan di hutan Kerendoyono, di situ Arjuna tadi sedang bersama Petruk dan juga Gareng dan juga Bagong, anak-anak Semar. Nah, ternyata mereka tersebut sedang mencari hilangnya kepergian dari Semar tadi. Semar tadi ceritakan tiba-tiba pergi, meninggalkan ketiga anaknya tadi, Petruk, Gareng, Bagong. Nah, akhirnya mereka tadi bersepakat untuk mencari Semar. Nah, di tengah perjalanannya si Arjuna tadi bertemu dengan seorang kesatria yang ternyata adalah anak si Durga yang bernama Raden Dewasrani, yang pernah bersetigang dengannya karena merebutkan Dewi Dresanala. Kemarin pernah kita bahas pada saat lakon lahirnya Dewasrani kalau tidak salah. Lahirnya Wisanggeni kalau tidak salah. Nah, ternyata pada saat itu Dewasrani tadi diceritakan mengatakan kepada Arjuna bahwasanya dia telah mendapatkan Wahyu Tohjali. Nah, di situ Arjuna pun senang karena dia tidak tahu dengan Wahyu Tohjali tersebut. Dia senang, akan tetapi Dewasrani ternyata tadi mempunyai tujuan lain. Menemui Arjuna tadi mempunyai tujuan lain. Ternyata dia ingin merebut gelar Lananging Jagat yang disematkan kepada Arjuna. Dengan cara si Dewasrani harus bisa membunuh si Arjuna. Arjuna harus tewas di tangan Dewasrani, maka gelar tersebut akan istilahnya berpindah kepada si Dewasrani, gelar Lananging Jagat. Nah, Arjuna pada saat sempat mengingatkan Dewasrani agar tidak takabur setelah mendapatkan wahyu, harus tidak boleh sombong, karena harus lebih sadar, harus bisa menjaga menuruti hawa nafsu tadi, tidak menuruti hawa nafsu, harus menjaga, istilah seperti itu. Nah, terus setelah mendengar perkataan dari Arjuna, Mas, apakah Dewasrani akan mengurungkan niatnya, Mas? Tapi sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silakan diminum dulu. Gimana, Mas? Apakah Dewasrani akan mengurungkan niatnya atau malah sebaliknya? Nah, Dewasrani pada saat ternyata tetap dalam pendiriannya. Dia tetap ingin membunuh si Arjuna. Dia ingin merebut gelar Lananging Jagat. Nah, akhirnya Arjuna pun mau tidak mau dia harus melateni. Terjadilah peperangan di antara kedua kesatria tadi, Raden Dewasrani melawan Raden Arjuna. Nah, Dewasrani pada saat itu kewalahan. Dia kalah, mundur lalu mengeluarkan anak panah, dan anak panah tersebut tidak bisa menembus ragane Arjuna. Dan ketika Arjuna melepaskan anak panah hingga mengenai si Dewasrani, dan Dewasrani pada saat itu terpental sangatlah jauh. Nah, terpentalnya Dewasrani tadi akhirnya diselamatkan oleh ibunya, yaitu Badari Durga. Badari Durga. Dewasrani pada saat itu mengatakan kepada ibunya bahwasanya dia baru saja berperang melawan si Raden Arjuna, namun dia gagal. Nah, dia pada saat meminta bantuan Badari Durga untuk bisa membantunya membunuh si Arjuna. Nah, terus apakah Badari Durga akan membantu anaknya untuk membunuh Arjuna, Mas? Nah, di situ diceritakan Badari Durga mau membantu dengan cara si Durga tadi merubah dirinya menjadi sebuah pusaka yang cukup ampuh, sebuah anak panah, hingga pada saat meminta kepada anaknya nanti untuk melemparkan pusaka tersebut ke arah si Arjuna. Nah, singkat cerita pada saat itu Durga lalu telah merubah dirinya menjadi sebuah anak panah, lalu meminta kepada Dewasrani untuk mengarahkannya ke Arjuna. Nah, Dewasrani lalu merentangkan anak panah tersebut diarahkan kepada si Arjuna, dan Arjuna ceritakan terkena anak panah tersebut dan akhirnya dia terpental sangatlah jauh, seperti itu, Mas Bayu. Nah, setelah itu sedangkan di Kahyangan Suralaya di situ diceritakan Bathara Guru tadi sedang dihadap oleh Suksma dari Semar yang bernama Bathara Ismaya.
kita pernah membahas bahwasanya Bathara Ismaya merupakan kakak dari Bathara Manikmaya atau Bathara Guru, seperti itu. Nah, Bathara Guru pada situ kaget akan kedatangan si Bathara Ismaya kakaknya tadi. Nah, Bathara Guru menanyakan akan kedatangan si Bathara Ismaya tadi ke Kahyangan Suralaya. Nah, di situ Bathara Ismaya mengatakan bahwasanya dia pada situ ingin datang tadi, ingin menanyakan tentang wahyu Toh Jali yang akan turun, seperti itu. Nah, lalu apa jawaban dari Bathara Guru saat itu, Mas? Nah, Bathara Guru pada saat itu tidak suka akan pertanyaan dari Bathara Ismaya, karena menurutnya keputusan tentang wahyu Toh Jali tadi akan diturunkan kepada siapa dan kapan itu tadi adalah wewenang dari Bathara Guru yang merupakan pimpinan dari para dewa. Nah, akan tetapi Bathara Guru pada itu mengatakan bahasanya wahyu tersebut telah diberikan kepada anaknya, yaitu Raden Dewasrani, seperti itu, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana respon Bathara Ismaya, Mas, mendengar jawaban dari Bathara Guru? Nah, di situ Bathara Ismaya tadi ceritakan kaget karena wahyu tersebut diberikan kepada Dewasrani. Nah, menurutnya tindakan dari Bathara Guru tersebut terlalu tergesa-gesa dan salah. Salah karena seharusnya sebuah anugerah atau wahyu yang berwujud wahyu tadi diberikan kepada titah atau umat atau kepada manusia yang telah besar pengorbanannya akan ketentraman jagat raya, yang melindungi jagat raya, yang istilahnya nyernakne memolone angkara, seperti itu, Mas Bayu. Nah, sedangkan Dewasrani, kenapa kalau diturunkan kepada Dewasrani? Apakah Dewasrani telah telah melakukan sesuatu hal untuk bisa menjaga ketentraman bumi? Padahal pada saat itu Dewasrani kan belum bertindak apa-apa. Nah, keputusan dari Bathara Guru tersebut mungkin dicurigai oleh Bathara Ismaya karena Dewasrani adalah merupakan anaknya. Nah, Bathara Ismaya diceritakan pada saat itu karena tindakan Bathara Guru tersebut sewenang-wenang, sama seperti halnya seorang raksasa, lalu dia menyabda si Bathara Guru tadi berubah menjadi seorang raksasa yang sangatlah besar. Jadi Bathara Guru berubah, terkena sabdani si Bathara Ismaya. Nah, ketika pada saat itu Bathara Guru tadi akhirnya berubah menjadi seorang raksasa besar, terkena sabda Bathara Ismaya. Jadi sekarang tubuh dari Bathara Guru berubah menjadi seorang raksasa. Ya, seperti itu. Terus apa yang dilakukan Bathara Guru, Mas, melihat badannya itu telah berubah? Nah, Bathara Guru pada saat itu karena telah berubah menjadi seorang raksasa, dia sangat menyesal akan tindakannya. Pada saat itu diceritakan dia ingin meminta maaf pada si Bathara Ismaya. Nah, Ismaya mengatakan kepada Bathara Guru bahwasanya penyesalan tadi akan pasti terjadi pada akhirnya. Pada akhir sebuah penyesalan akan terjadi pada akhir. Nah, Bathara Guru pada itu memutuskan bahwasanya wahyu Toh Jali akan ia cabut dari tangan si Dewasrani pada saat itu, Mas Bayu. Nah, akan tetapi di situ Bathara Guru yang masih berwujud raksasa tadi masih bisa belum dengan perkataannya dia akan menyabut tadi, raganya masih belum berubah ke wujud asalnya, dia masih tetap berwujud raksasa. Nah, menurut Bathara Ismaya, jika Bathara Guru tadi ingin kembali ke wujud asalnya, maka dia harus si Bathara Guru itu sendiri yang harus bisa merebut wahyu Toh Jali. Nah, akhirnya Bathara Guru tadi berangkat mencari Dewasrani ditemani oleh si Bathara Ismaya pada saat itu. Nah, sedangkan diceritakan Krishna dan juga si Bima tadi suatu ketika kedatangan si Punokan Petruk. Punokan Petruk mengatakan bahwasanya Arjuna tadi telah kalah perang melawan si Dewasrani hingga dia terpental sangat jauh, tidak ngerti tiba nimbuh nindi. Seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi dari Krishna, Mas, mendengar laporan tersebut? Nah, mendengar laporan dari Petruk tadi, si Bima yang merespon. Bima merespon mendengar cerita dari Petruk, dia tidak terima, lalu dia ingin mencari si Dewasrani untuk meminta pertanggungjawabannya tadi. Mengapa sih akan membunuh si Arjuna tadi? Nah, Bima akhirnya singkat cerita bertemu dengan Dewasrani. Dewasrani lalu dihajar habis-habisan hingga kewalahan, dan di situ Dewasrani berlari. Nah, Dewasrani lalu mengeluarkan senjata ampuhnya tadi, malihane si Durga tadi diceritakan dilepaskan hingga membuat si Bima tadi hingga terpental juga terkena pusaka tadi. Lalu Bima tadi dikejar oleh si Krishna. Jadi pusakanya tadi berhasil mengalahkan dua Pandawa, yaitu si Arjuna dan juga si Bima. Terpental terkena pusaka tersebut. Nah, pada saat itu setelah kejadian Dewasrani mengalahkan Bima, datanglah si Bathara Guru yang berwujud raksasa tadi menemui Dewasrani. Nah, Dewasrani tadi mengira yang datang tadi adalah Bathara Kala karena Bathara Guru wujudnya tadi sama. Nah, di situ Bathara Guru diceritakan datang ke Dewasrani ingin meminta wahyu Toh Jali tadi dikeluarkan.
dikeluarkan di tangannya seperti itu. Nah, terus apakah Dewa Wasrani akan mengikuti perintah dari Batara Guru, Mas? Nah, Dewa Wasrani tadi diceritakan menuruti, karena yang mengutus tadi menurutnya adalah Bathara Kala. Lalu diceritakan dia mengeluarkan Wahyu Tohjali dan menaruh telapak tangan. Pada saat itu disautlah oleh si Bathara Guru yang berwujud raksasa. Nah, setelah itu Bathara Guru yang berwujud raksasa tadi diceritakan merubah dirinya ke wujud asalnya, kembali ke Bathara Guru dan mengatakan kepada si Dewa Wasrani bahwasanya dia akan meminta kembali Wahyu Tohjali tersebut yang telah diberikan kepada Dewa Wasrani, karena diceritakan Dewa Wasrani tadi telah berbuat salah, akan membunuh si Arjuna yang tidak berdosa apa-apa seperti itu. Nah, Dewa Wasrani pada saat itu menyesal. Nah, Durga yang berwujud pusaka tadi akhirnya mengetahui kejadian dan berubah ke wujud asalnya, kembali seorang raksasi. Nah, Durga melihat anaknya tadi sedih kehilangan Wahyu Tohjali, dia tidak terima, dari ngoyak si Bathara Guru seperti itu. Nah, Bathara Guru pada saat itu menemui si Bathara Ismaya. Akhirnya bertemu dengan Bathara Ismaya. Bathara Guru memasrahkan wahyu tersebut kepada si Ismaya untuk diberikan kepada titah atau umat yang telah gede labuhannya marang jagat seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu Bathara Guru kembali ke Kahyangan. Nah, tiba-tiba pada saat itu ketika wahyu tersebut telah berada di tangan si Ismaya, Bathara Ismaya. Nah, suksmane si Durna tadi yang Raga Sukma tadi tiba-tiba menyaut wahyu tersebut dari tangannya si Bathara Ismaya. Lalu dikejar, terjadi perebutan di antara mereka berdua, Ismaya dan Suksmani Durna tadi. Nah, Bathara Ismaya tadi diam-diam berhasil merebut wahyu tadi, berhasil direbut dan diceritakan digantikan dengan sebilah kayu yang telah disabdanya berubah menjadi celeng atau babi hutan, lalu dibawa oleh Durna. Mungkin Banyolani seperti itu, Mas Bayu. Nah, Suksma Durna tadi kembali ke raga. Dia tidak mengetahui bahwasanya yang dia dapatkan tadi adalah Tohjali. Dia masih merasa yang dia dapatkan tadi adalah Tohjali. Dia tidak mengetahui bahwasanya yang dibawa dia adalah celeng. Nah, dia kembali ke raga. Nah, Sengkuni pada saat tertawa melihat Durna tadi membawa celeng. Nah, Durna pada itu baru sadar bahwasanya yang dibawanya tadi adalah seekor celeng, bukan sebuah Wahyu Tohjali. Nah, mereka pada saat itu memutuskan untuk kembali saja ke negara Ngastina karena mustahil untuk mendapatkan Wahyu Tohjali tersebut. Nah, diceritakan Ismaya kali telah berhasil membawa Tohjali. Bathara Ismaya kembali akhirnya membawa Tohjali tersebut masuk ke dalam ragani si Semar, yang ternyata Semar tadi bertapa di Gunung Tidar. Semar tadi bertapa di Gunung Tidar. Nah, diceritakan Arjuna yang terpental tadi sampai di Gunung Tidar. Dia berada di hadapan si Semar. Nah, Arjuna pada saat menceritakan kejadian yang menimpanya ketika dia sedang mencari si Semar, dia bertemu dan berperang melawan Dewa Wasrani dan dia kalah. Nah, pada saat akhirnya Bima beserta Kresna pun juga datang di Gunung Tidar tersebut. Nah, Semar pada saat diceritakan akhirnya memasrahkan Wahyu Tohjali tersebut kepada Arjuna, karena Arjuna adalah seseorang ksatria yang gede labuhannya terhadap jagat Ribawono seperti itu, Mas Bayu. Jadi akhirnya Wahyu Tohjali tersebut diberikan kepada Arjuna seperti itu, Mas Bayu. Nah, setelah Wahyu tersebut dipasrahkan kepada si Arjuna, akhirnya mereka tadi karena sudah selesai tanggung jawabnya, mereka akhirnya kembali ke negara Amarta, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa sampaikan pembahasan kita kali ini tentang lakon Tohjali, di mana terjadi perebutan di antara Dewa Wasrani dan juga si Arjuna. Akan tetapi Wahyu Tohjali disematkan, akhirnya diberikan kepada si Arjuna tersebut. Terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan kita semuanya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Wahyu Tohjali, di mana terjadi perdebatan antara Bathara Guru dan juga Bathara Ismaya mengenai siapa orang yang tepat untuk mendapatkan wahyu tersebut. Akan tapi akhirnya wahyu tersebut diberikan kepada orang yang tepat, yaitu Raden Arjuna. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.